Hello, welcome back with me, tukang bangun-bangun rumah. Guys, jadi aku baru beli rumah baru. Ini kayaknya rumah yang paling baru ya, kayak yang paling atas gitu. Tapi ya seperti biasa kalau abis beli rumah baru, pasti bakalan kotor banget kayak gini. Ini rumahnya nih, kalau kalian mau tahu. Nah, Jalan 9 Cafe Court. Rumahnya nggak terlalu besar sih guys. Jadi aku emang sengaja mau beli yang agak kecil gitu, biar nggak terlalu lama juga nanti jadinya. Sambil aku bersih-bersih, kita sambil cerita-cerita yuk guys. Aku mau cerita nih, sedikit cerita kenapa aku mulai main game House Flipper ini. Jadi aku tuh sebenarnya kayak obses banget sama desain-desain rumah gitu, meskipun nggak bisa sih ya sebenarnya. Jadi dulu tuh waktu kecil aku tuh suka kayak bikin denah-denah rumah gitu pakai tulisan tangan, pakai kertas buku gitu. Kayak apa ya, suka aja gitu, nggak tahu kenapa. Cuma kan ya semakin berkembang gitu kan, banyak juga aplikasi-aplikasi di handphone yang bisa apa ya, wujudin apa yang dulu waktu kecil aku sering bikin gitu. Bahkan sempat dulu tuh aku bercita-cita ingin jadi arsitek. Makanya aku senang banget kalau ada game yang desain-desain rumah gini. Dulu tuh sebenarnya juga aku udah pernah download yang desain rumah yang apa sih namanya ya, room planner. Aku pernah download itu, pernah juga yang 5D planner itu. Tapi ya emang di sana tuh kayak visualnya tuh nggak terlalu real ya menurutku. Di House Flipper ini visualnya tuh kayak real banget gitu, jadi aku suka, meskipun ya terbatas juga ya. Kalau misalkan di aplikasi sebelah yang tadi aku sebut itu kan kita bisa bangun rumah sendiri dari awal gitu. Mau bentuk rumahnya kayak gimana itu bisa kita bikin, sedangkan kalau ini kan bentuk rumahnya udah ada, kita tinggal renovasi. Meskipun ada ya yang versi PC-nya itu bisa bangun rumah dari awal katanya, cuma ya itu kan berbahaya ya guys, kita mah main yang gratis-gratis aja. Tapi ya itu juga harus di PC kan, jadinya agak susah gitu. Ini untungnya ada yang versi mobile-nya, jadi lebih enak, lebih gampang dijangkau sama semua kalangan juga. Cuma ya itu, aku juga taunya kan baru-baru ini, jadi mungkin udah banyak upgrade. Mungkin kalian yang udah main House Flipper dari lama kayaknya juga ngalamin ya grafik House Flipper yang belum terlalu seril sekarang gitu kan. House Flipper itu kalau nggak salah udah ngalamin update berkali-kali, jadi pastinya ya banyak perubahannya gitu. Aku ngalaminnya yang emang udah lumayan bagus sih menurutku ya. Aku juga pertama kali main tuh kayak wah, enakin banget lah gitu. Nah terus, tapi di sini tuh ya itu aja sih kekurangannya, karena nggak bisa bangun rumah dari awal. Jadi kita juga kadang kalau mau dekor, mau renov tuh suka agak bingung ya mau kayak gimana renovnya dengan bangunan yang udah ada yang kayak gitu. Kita harus renov sendiri, itu lumayan membingungkan juga. Kadang kan kalau misalkan kita udah ada plan, udah ada rencana mau bikin rumah kayak gini, misalkan udah kedesain nih rumahnya kayak gimana bentuknya, itu kan menurutku lebih gampang. Kalau ini kan kita harus nyesuaiin sama bentuk rumahnya, jadi emang lumayan agak susah di sananya menurutku, yang emang nggak jago-jago banget buat desain. Terus juga di sini tuh agak terbatas ya barang-barangnya. Kayak misalkan banyak juga kan atap yang dibikin dari meja atau dari rak-rak dinding gitu. Jadi di sini tuh bener-bener kita harus bikin sekreatif mungkin. Aku juga punya beberapa channel YouTube ataupun TikTok yang mainin game ini, itu mereka bagus-bagus banget bikinnya. Aku juga banyak terinspirasi dari mereka, kayak bikin atap, bikin pagar manual gitu. Itu wah, mereka kreatif banget sih. Aku juga masih ngikut mereka ya, maksudnya kayak terinspirasi gitu sama yang mereka bikin.
Gitu guys, itu kenapa aku main House Flipper ini. Kalau kalian punya rumah impian gak sih? Kalau aku sih ada ya. Tapi kayaknya semua orang juga pasti ada sih rumah impian, ya kan? Ya kan? Masa nggak ada sih? Tapi kalau aku pribadi, dulu waktu kecil rumah impianku udah pasti yang besar, yang gede gitu, luas. Tapi nggak tahu kenapa sekarang aku lebih suka rumah-rumah yang minimalis. Jadi gimana ya? Luas enggak, kayak ya udah pas aja gitu. Cuma kelihatan luas gitu. Jadi sebenarnya nggak luas-luas amat, tapi kelihatannya luas. Terus setiap sudut ruangannya tuh kayak bisa dipakai berfungsi gitu. Karena kadang enggak kadang sih, kayaknya dari yang aku lihat di sini di daerahku, karena aku tinggal di kampung, jadi rumah besar tuh nggak terlalu banyak. Tapi ada beberapa tetangga aku juga, mereka tuh rumahnya kayak besar yang bertingkat gitu. Tapi kayaknya banyak banget atau sering banget ada ruangan-ruangan yang menurut aku nggak berfungsi dengan baik. Maksudnya kayaknya tuh ruangan itu sering kosong deh gitu. Kayaknya mereka tuh sering kumpulnya di sini deh. Dari yang aku perhatiin tuh kayak gitu. Jadi rumah yang luas-luas banget juga, kalau misalkan terutama kalau orang-orangnya yang tinggal di sananya sedikit, itu juga ruangan-ruangan yang kepake tuh biasanya ya ruangan itu aja gitu. Nah aku tuh nggak mau sampai kayak gitu kalau punya rumah. Jadi ada ruangan-ruangan tertentu yang nggak sering dipakai, yang nggak sering dikunjungi gitulah. Jadi aku tuh mau semua sudut ruangan tuh bisa kita gunain, bisa kita pakai. Itu sih. Jadi aku lebih milih untuk sekarang rumah impian aku tuh yang pas aja lah, nggak usah terlalu luas, nggak usah terlalu kecil juga, yang nanti semua sudut ruangannya tuh bisa bener-bener kepake gitu. Ada yang sama nggak kayak aku? Tapi ya kalau misalkan dikasihnya suatu saat nanti aku dikasih rumah yang gede, yang luas juga nggak apa-apa banget, aku malah seneng banget ya. Cuma kalau misalkan ditanya rumah impiannya tuh kayak gimana sih, ya itu yang kayak tadi, yang nggak terlalu luas tapi nggak terlalu sempit juga, pokoknya yang pas-pas aja deh. Weh, udah beres aja nih bersih-bersih sampahnya. Sekarang bagian apa nih berarti? Pel juga udah ya, itu yang dempul juga udah. Oh ini aja deh, kita mau rubuh-rubuhin dulu si bangunan tembok-tembok yang ada di dalamnya. Nanti biar bisa di renov ulang, maksudnya di dekor ulang gitu. Nanti mau dibikin ruangannya kayak gimana, kita rubuhin dulu semuanya pokoknya. Aku sambil mau review lagi deh tentang game House Flipper ini. Jadi menurutku ya ini tuh benar-benar hidden gem banget sih aku nemuin game ini, karena benar-benar bisa bikin relax gitu, apalagi kalau lagi ada waktu senggang, kayak lagi bosan mau ngapain, itu enakan banget main game ini. Apalagi ini tuh bisa nambahin kreativitas kita gitu, juga bisa wujudin aneh banget ya, bisa mewujudkan impian kalian gitu. Dream home kalian tuh, dream house kalian tuh kayak gimana, itu kalian bisa disalurkan dulu lewat aplikasi-aplikasi kayak gini. Jadi nanti suatu saat mungkin kalau kalian ada rezeki, kalau ada uang, itu bisa kalian bangun rumah sesuai dengan dekor-dekor yang udah kalian buat di sini. Ya salah satunya bisa itu sih menurutku ya. Jadi pokoknya bagus banget deh game ini. Udah selesai nih guys, makasih ya udah nemenin aku cerita, udah dengerin cerita aku juga kalau yang dengerin. Meskipun agak garing juga ya, ngebosenin juga sebenarnya. Cuma pokoknya buat kalian yang mau tahu ini rumah nanti mau dijadiin apa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini.